Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas tema ngecas rekening via grounding ya. Maksudnya apa Cak Nawi? Ada lagi aja, ya teman-teman. Memang banyak variabel semesta ini ya untuk menempuh sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, Cak Nawi memang fokuskan di soal keuangan untuk channel-channel bulan ini ya. Nah, salah satunya adalah ngecas rekening via grounding. Sebenarnya ada 6 hal ya untuk mengenai pembentukan dan perbaikan etheric body. Jadi tubuh kita ini mempunyai 5 lapis teman-teman. Ada etheric body, ada astral body, bukan astral setan ya. Kemudian ada emosi, kemudian ada mental body, ada causal body. Nah, semuanya memiliki manfaat-manfaat tertentu di dalam tubuh kita. Ada fungsi-fungsi khusus ya. Nah, untuk hal ini Cak Nawi khusus hanya membahas soal di level etheric body, lapisan pertama teman-teman. Jadi etheric body ini memiliki aura. Nah, kalau kita ngomong aura ya itulah aura gitu ya. Memiliki warna-warna tertentu di mana yang nantinya akan terkoneksi dengan alam semesta. Nah, yang mendatangkan miracle ya, mendatangkan keajaiban, kemudian mendatangkan sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana etheric itu bekerja secara masif teman-teman. Makanya etheric body ini penting sekali, terutama di dalam lingkungan ya, terutama lingkungan. Nah, lingkungan ini macam-macam, biasanya karena bau teman-teman atau apa aroma. Makanya kalau kita di tempat-tempat ibadah, kenapa kok harus berbau wangi itu ya? Ya memang wangi itu enak ya. Tapi wanginya ini yang Cak Nawi bahas adalah wangi yang alami. Kalau di Islam biasanya pakai bukhur. Bukhur itu bahasa Jawanya dupa. Kalau di Indonesia dupa masuk di konotasinya klenik gitu kan. Dupa itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya bukhur gitu, yang dibakar itu. Nah, atau apa namanya? Incense. Incense ya, kalau di Hindu itu dia pakai sesaji. Nah, itu wangian yang alami teman-teman. Itu salah satunya untuk ngecas etheric body kita yang kotor. Jadi tubuh kita ini perlu dimandikan teman-teman. Jadi tidak hanya tubuh secara fisik. Kenapa ya ketika saya ngomong selalu angin itu datang ya teman-teman. Nah ini angin air ini alirannya luar biasa bagus. Jadi tubuh kita ini kan sisi materi itu perlu dimandikan satu ya. Sisi luar ya, sisi etheric body juga perlu dimandikan juga. Nah, salah satunya dengan bukhur ya. Bukhur ini menyembur-nyemburkan ya ke badan itu. Apakah itu tidak klinik Cak Nawi itu? Apakah itu nanti tidak syirik dan sebagainya? Teman-teman, kalau kita memahami secara luas ya, kita memahami secara sains, kita tidak akan menjudge seperti itu. Tapi kalau kita wawasannya di seputaran itu ya, kita akan menjudge. Cak Nawi juga menjudge. Hal itu berbau syirik dan sebagainya. Dulu, sekarang kita tahu ilmunya bahwasanya ternyata
bukhur itu, asap alami itu mampu membunuh bakteri sampai 90%, teman-teman. Nah, kenapa kok bisa membunuh bakteri? Ya, jadi asap-asap itu dia merubah suasana udara di situ menjadi positif, sehingga bakteri dan virus tidak mau di wilayah itu. Jadi dia mati atau lari gitu. Jadi bukhur asap-asap yang alami itu memang bisa membunuh bakteri. Nah, disitulah aura-aura positif itu kan mulai bermunculan dan masuk, misalkan di ruangan kita, di rumah kita. Aura-aura positif akan masuk di dalam ruangan itu. Kalau di ceramahnya Habib Al-Idrus kalau nggak salah, ya, itu malah malaikat yang datang. Kalau kita itu sunnah yang terlupakan, teman-teman. Kita menggunakan wewangian bukhur itu itu sunnah yang terlupakan. Jadi saya tidak membahas soal itu, tapi Habib Al-Idrus bilang kalau kita membakar garu itu di dalam rumah, maka malaikat itu akan berdatangan. Itu Habib ya yang ngomong, ya, saya tidak ini. Kalau Cak Nawi akan membahas di sisi energi positif di dalam ruangan itu. Kemudian grounding, ya. Sebenarnya kan ini fokusnya grounding cas rekening, ya, groundingnya. Kita di alam, ya, ruangan terbuka. Kita menapak di atas tanah, ya. Kemudian kita berafirmasi, teman-teman. Kita menvisualisasi. Bahasan-bahasan Cak Nawi sebelumnya bahwa bawah sadar ini hanya mengenal bahasa visualisasi dan rasa. Jadi dia juga mengenal bahasa kata-kata, tapi lebih kuatnya di visualisasi dan imajinasi, teman-teman. Maka kita cukup membayangkan, memvisualisasikan, meruntuhkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Aura-aura negatif itu kita rontokkan, dan anginnya langsung datang ini, teman-teman, kan. Kemudian ada lagi, teman-teman, air yang kita gunakan untuk mandi sehari-hari, yang kita konsumsi untuk sehari-hari. Saya membandingkan di perkotaan yang menggunakan air PDAM dengan orang yang menggunakan air sumur. Beda, teman-teman. Jadi air sumur dan air PDAM untuk membersihkan secara fisik, ya, itu lebih baik pakai air sumur, teman-teman. Memang menghitam kulit ini tidak bisa bersih, ya, tapi sebenarnya untuk dari segi aura itu lebih bagus pakai air sungai, air sumur, air laut gitu. Tapi ya gitu, kekurangannya kita tidak bisa bersih seperti kalau air PDAM kan pakai tawas, ya, pakai fluor, kemudian pakai kaporit, ya, sehingga tubuh kita menjadi bersih itu kan. Tapi karena ada unsur-unsur senyawa kimia itu gitu. Nah, sedangkan kita yang menggunakan pakai air sumur, air sungai, dia sifatnya tanah, ya, tanah benar-benar alami, natural, memang untuk meluruhkan hal-hal sifat-sifat negatif yang ada di dalam tubuh kita. Saya rasakan, teman-teman, saya dulu di Jawa, ya hampir seluruh hidup saya itu pakai air PDAM. Kemudian saya berpindah ke Lombok ini, saya lebih banyak pakai air sungai atau air sumur. Saya merasakan ketenangan jiwa, benar-benar ketenangan batin, ya. Dulu waktu saya di Lamongan banyak emosi, sering marah, gampang tersulut amarah, ya. Ada masalah kecil marah, ada masalah kecil saya besar-besarin.
Ternyata itu ada di level emosional yang ada di lapis ketiga. Jadi lapis ketiga itu memang harus benar-benar dibersihkan, harus di maintenance ya. Karena apa? Karena akan mengaruhi semuanya teman-teman. Ya, rezeki, keharmonisan rumah tangga, macam-macam, banyak, kesehatan juga gitu. Nah, makanya healing kita memang harus memperbaiki di level emosi. Emosi memang harus diredam. Dan bisa saya hitung selama hampir 2 tahun saya di Lombok, marah berapa kali ya, bisa dihitung. Terakhir hanya yang paling meledak kemarin ya, itu hanya sekali dan itu selesai, enggak terlalu ini. Kalau dulu Jawa, oh saya perfeksionis teman-teman, sesuatu yang nggak beres dikit saya marah gitu. Sekarang wah sudah, lo sudah pakai pakaian apa aja bebas gitu ya, nggak ada yang ngelarang ya. Jadi ketika kita bisa grounding ya di tempat terbuka seperti ini, maka kita meluruhkan mental-mental yang buruk kita itu, kita netralisir ke bumi ya. Kemudian mandi pakai air sungai, kita rontokkan dengan visualisasi, kita gambarkan warna merah misalkan di dalam tubuh kita, kita rontokkan menjadi warna hijau atau warna emas, atau ketika kita gayung pakai air pure, kita bayangkan warna emas, warna putih, dan itu memang terjadi teman-teman. Tubuh kita merasa segar, pikiran merasa jernih gitu teman-teman, dan emosional kita itu bisa terkendali. Kalau emosional kita ini terkendali dengan yang didominasi dengan kebaikan, ya maka miracle, keajaiban akan berdatangan teman-teman. Oke, sekian dari Cak Nawi, semoga bermanfaat, semoga teman-teman di rumah yang nonton channel ini semakin beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.